Yang ini kan satu, sebetulnya apa ya? Ya sebenarnya saya nggak enak, ini kan presiden kita pun masih presiden kita ya. Ya. Benar bilang bahwasanya licik mungkin ya. Nah itu di sana begitu saya masuk presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan karena baru saya masuk gitu dia sudah teriak hentikan, kan saya heran hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Aku bilang enggak, lu mesti ketemu gue malam ini, terserah. Aku langsung datang, dia gue lihat mukanya masih capek banget, nggak tahu dari mana. Gue bilang itu, lu diam deh sekarang. Aku bilang gitu, gue nggak mau dulu diginiin. Apa? Gue salah juga ngomong malam-malam kayak gitu. Lu mau ditersangkain dan udah berhenti lah, lu nggak usah ke Sumatera Utara itu. Jadi kalau sekarang setelah Hasto secara terbuka mempreteli kelakuan Jokowi selama berkuasa, itu tentu dendam Jokowi akhirnya berubah menjadi perintah politik. Yang ini kan satu, sebetulnya apa ya? Ya sebenarnya saya nggak enak, ini kan presiden kita pun masih presiden kita ya. Ya. Benar bilang bahwasanya licik mungkin ya. Iya. Tapi kalau cerdas itu ya, kecerdasan itu biasanya kan harus ke wilayah positif ya. Iya. Kalau dia memang kelicikannya tinggi, jadi memang betul-betul dia tahu gitu. Walaupun dia punya kartu as, dia bilang, waduh kok kartu saya cuma 2 semua nih. Iya. Gitu. Jadi memang dia orang yang bisa bermain seperti itu. Menurut saya gini, jangan kita itu menempatkan seseorang ngelihatnya hanya dari sekarang. Harus ada dong kelihatannya ya, track recordnya bisa dilihat. Kalau saya dari pertama saya udah nggak yakin gitu loh. Itu bisa tanyakan oleh Mbak Mega terhadap Jokowi. Iya, saya nggak yakin. Karena apa? Karena menurut saya karena juga belajar masalah acting segala gitu kan. Saya lihat ada hal-hal yang tulus, yang tidak, apa kan bisa terbaca dengan baik gitu kan. Dan saya tanyakan kepada Pak orang dekat saya, cara saya menyelidikin orang kan tidak langsung gitu aja. Saya bikin ininya apa, perang pegawai dekat-dekatnya, teman dekatnya, semua saya sudah rekord semua. Sehingga saya bilang sama Mbak Mega, please ma, be careful gitu. Pak Agus, waktu itu Bapak kan juga ketua KPK, ya. Dan sekarang pimpinan KPK itu dianggap sebagai mereka yang penuh kontroversi. Justru dan dijadikan sebagai alat politik kekuasaan. Waktu zaman Pak Agus gimana? Waktu zaman saya yang mencoba mau dijadikan alat kekuasaan, tapi karena waktu itu masih independen, masih tidak di bawah presiden, kita masih bisa menyangkal atau bisa tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh presiden. Oh, jadi waktu itu Pak Agus sendiri bisa merasakan KPK itu mau dijadikan sebagai alat kekuasaan. Mohon maaf, ini perlu saya ungkapkan karena semuanya harus jelas, dan saya pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Bicara pada beberapa teman sudah, tapi kepada media seperti ini belum. Mohon maaf, kenapa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana begitu saya masuk presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan karena baru saya masuk gitu dia sudah teriak hentikan, kan saya heran hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya, kemudian karena
tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah presiden, karena apa pada waktu itu mungkin presiden merasa bahwa ini ketua KPK diperintah presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu, kemudian itu gelagat awalnya ya? Ya. Nah. Ini menjadi tidak sederhana, Mem. Ya. Bahwa seorang sekjen partai ia mengambil sikap untuk berhadapan-hadapan dengan arus utama di pemerintahan, dan dalam hal ini sudah mantan bernama Pak Jokowi, itu kemudian mendapatkan menjadi target seperti informasi Anda terutama dalam hal pergerakannya, karena saya agak memahami pergerakan Mas Hasto nih ke Medan, ke berbagai tempat gitu ya, dan dengan sikap yang demikian ekstrim. Pertanyaan saya kepada Anda itu, informasinya dari mana dan bagaimana kualitas informasi itu? Begini, pertama saya mesti koreksi ya. Pergerakan Mas Hasto itu menurut saya kan pergerakan yang sangat wajar, karena beliau sekretaris jenderal dari partai. Sudah pasti harus kemana-mana. Yang kedua, kalau ditanya informasi dari mana, saya pasti nggak akan bicarakan. Kita sudah pernah mengalami ketika di negeri ini sebagai informan yang menyatakan kebenaran, kita malah jadi target. So I have to protect myself, of course, and I have to protect the source gitu. Tapi kan kita berteman udah lama lah. Semua yang aku bahas dengan kakak pasti A1. Nah, kakak bisa bayangkan aku tuh datang, ya kan? Karena aku ada pekerjaan di sini dan nggak bisa lama juga. Tiba-tiba aku diminta ketemu karena mereka melihat kedekatan saya dengan partai PDIP. Jadi ketika saya diminta ketemu, ya kan, dia bilang, Mbak, gue punya berita A1 tentang sahabat tuh. Wah, sahabat gue siapa nih gitu? Sahabat gue banyak kayaknya. Terus enggak, ini sahabat lu banget, Hasto gitu. Oke, langsung aku ketemu gitu kan. Terus dia bilang gini, gue nggak ada waktu banyak gitu kan, karena kan dia anggota lah, aku boleh sebut ya. Gue nggak ada waktu banyak. Maksudnya anggota itu aparat. Oke. Nah, aparat yang merah putih ya. Nah, kita sebutnya aparat merah putih. Aparat merah putih ya. Aparat merah putih. Jangan dianggap aparat itu jelek semua. Ada yang merah putih kuning hijau ternyata ya. Oke. Nah, terus dia bilang gini, sahabat lu, tolong lu bilangin berhenti bersuara keras, utamanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah dan DIY juga. Iya, DKI juga. Tapi DKI setelah disebutnya Sumatera Utara, Jawa Tengah dulu. Dan berhenti bersuara keras karena filenya tuh sudah siap bahwa beliau tuh tersangka tuh tinggal diumumkan. Wow. Nah, file sudah siap. Yes, tinggal diumumkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Oke. Terus ini yang mana? Aku sama, karena aku nggak ngerti juga. Gue kan tinggal di Rusia deh. Ceritanya gue kan menjauhkan diri dari hiruk-pikuk dulu, pusing kan kepala gue. Nah terus ya apalagi kalau bukan kasus KPK yang Mbak Koni belain soal Kusnadi ya. Aku kan marah soal Kusnadi, bukan soal Mas Hasto. Aku nggak ngerti lah soal Harun Masiku dan lain-lain. Kusnadi itu yang mana? Ajudannya. Kasus ajudannya gitu kan menurut gue kok ajudan diginiin gitu loh. Nah, jadi waktu orang semua rame bela Mas Hasto, gue bela Kusnadi karena gue pikir orang kok jadi korban kan. Nah anyway. Kedua dia bilang gitu, ini kalaupun harus diteruskan, gue kasih tahu aja ya, ini pasti kalah, katanya di sana udah pasti menang. Ini yang pasti kalah itu maksudnya kandidat PDIP pasti kalah. Karena makanya niat dia baik, gini deh, istilahnya nafas tuh dipelihara aja lah untuk darah-darah menang, ngapain darah dari situ udah pasti menang. Oke. Nah buat aku ini kan remind me of months ago, gue di warning yang sama juga kan. Jadi negara ini tuh perlu, aku tuh jadi lucu juga ya. Kita nih rakyat bayar pajak makin besar dengan segala macam, tapi ujung-ujungnya semua tuh kayak sandiwara politik gitu. Yang kedua, aku nggak tahu kasus Harun Masiku itu seperti apa sebenarnya. Gue juga nggak tertarik, itu terlalu kecil buat gue ya. Karena itu tadi kita bahas ya Mas ya. Harun Masiku itu seperti kayak orang kita, gue juga pernah ditangkap polisi, saya pernah pusing. Udahlah, Pak, saya lagi dipanggil ibu, udah deh gitu kan. It's normal. Jadi kayak gitu. Cuma bedanya Harun Masiku punya hak. Kayak ditilang lah ya kan. Kayak ditilang. Jadi aku terus langsung berpikir ya, loh sebentar, dia nih sekjen loh, ya kan? Kemudian dia begini kan, aku langsung minta waktu. Mas Hasto tuh gak punya waktu, dia lagi sibuk banget lah. Aku telepon jarang dijawab. Aku bilang enggak, lu mesti ketemu gue malam ini, terserah. Aku langsung dateng, dia gue lihat mukanya masih capek banget, gak tahu dari mana. Gue bilang gitu, lu diem deh sekarang. Aku bilang gitu, gue gak mau dulu diginiin. Apa? Gue salah juga ngomong malam-malam kayak gitu. Lu mau ditersangkain dan udah berhenti lah, lu usah ke Sumatera Utara itu. Wah, dia ngamuk, langsung gue dikuliahin. Ini tuh partai perjuangan, lu tahu apa? Katanya apa Mas Hasto bilang, zaman Soekarno semua orang sudah siap dijeruji apa segala macam. Gua akan hadapi. Kenapa gue tersangkakan? Oh ya gitu lah. Remind me again, waktu kasus aku. Nah kita ngomongnya kasus hukum gue ya, boleh ya sedikit ya. Kan gue juga dipanggil polisi, walaupun terus hilang. Karena menurut gue aneh, gue udah upload sesuatu, gue udah koreksi, tapi gue dipolisiin, dilaporin polisi. Jadi ini mengingatkan aku pada saat akademisi bicara.
Dulu saat lagi Pilpres, akademisi bicara disuruh stop dengan apapun bentuk itu. Lah sekarang politisi yang jelas-jelas dia sekjen partai memang harus kemana-mana, memang kerjaannya gimana sih, ya kan? Itu kok juga jadi ada kayak dibajak oleh ini. Nah itu aku nggak terima gitu loh. Ini kita mau sampai kapan kayak begini? Bung Rocky, akhirnya Ketua KPK secara resmi mengumumkan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ini tudingannya adalah menghalang-halangi penegakan hukum dalam kasus Harun Masiku. Walaupun sudah lama kita mendengar selentingan soal Hasto akan jadi tersangka itu, tetap saja kabar itu mengejutkan. Mengapa kok justru dilakukan di era pemerintahan Prabowo? Padahal kasusnya kan ini sudah 4 tahun yang lalu. Ya, pertanyaan publik hari ini, apakah penangkapan atau pentersangkaan saudara Sekjen PDIP, saudara Hasto itu demi penegakan hukum atau upaya untuk tekanan politik atau pemerasan politik bahkan. Ya dengan mudah kita simpulkan ini pemerasan politik karena itu 4 tahun lalu ya mestinya udah ditangkap lah Hasto. Kenapa 4 tahun lalu ketika Jokowi masih jadi petugas partai PDIP dia tidak lakukan operasi untuk menangkap Hasto, kan itu masalahnya tuh. Kalau itu soal hukum. Jadi kalau sekarang setelah Hasto secara terbuka mempreteli kelakuan Jokowi selama berkuasa, itu tentu dendam Jokowi akhirnya berubah menjadi perintah politik. Ya kita tahu perintahnya ke siapa atau kita bisa duga itu lewat siapa perintahnya. Yang penting bahwa Hasto itu harus ditersangkakan tuh. Atau ada orang yang mengambil inisiatif, seseorang petinggi mungkin di satu partai yang mengambil inisiatif untuk mentersangkakan Hasto karena ada konteks baru yaitu PDIP ngotot supaya PPN 12% itu diturunkan. Lalu timbul gerakan bahwa ini adalah ulahnya Jokowi dari awal sebetulnya tuh. Karena memang itu ditetapkan 12% itu di era Pak Jokowi. Jadi kita lihat ini sekali lagi sebagai satu tekanan politik. Apalagi kalau kita cicil sebetulnya dari awal dibuat skenario supaya moralnya Hasto itu dijatuhkan dulu, moral beberapa tokoh PDIP dijatuhkan dulu dengan isu perselingkuhan atau apa namanya segala macam hal yang sensasional. Jadi ada persiapan yang biasa kita kenal, yaitu lemahkan dulu kondisi psikomoral seseorang supaya kalau dia dinyatakan tersangka maka itu seolah satu tarikan nafas, satu paket melengkap bahwa memang dia pantas karena secara etis, secara moral dia rendah. Kan itu yang disebut persiapan untuk kriminalisasi itu. Saya mau lihat itu dengan cara menganalisis rentetan peristiwa itu. Jadi sekali lagi kita tiba pada semacam satu wisdom, satu kebijaksanaan yang agak palsu sebetulnya. Jadi seolah-olah ada yang bijaksana karena Hasto setelah 4 tahun itu dipanggil KPK, ditersangkakan, maka prosesnya berlanjut. Iya, tetapi berubah sifatnya, yaitu dari peristiwa hukum menjadi tekanan politik. Itu yang disebut sebagai wisdom yang palsu sebetulnya kan. Jadi KPK bermain di dalam era yang memalsukan sebetulnya realitas. Mau dibantah dengan cara apapun, tetap menggantung di kepala kita bagaimana KPK itu jadi perkakas dari kekuasaan. Itu yang buruk sebetulnya tuh. Bukan kita menyatakan KPK nggak bermutu, dia tidak mampu untuk independen, itu masalahnya tuh. Dan yang tidak mampu independen ya dengan sendirinya tidak bermutu kan. Memang agak sulit untuk tidak mengaitkan kasus Hasto ini dengan perseteruan antara PDIP dengan Pak Jokowi. Karena Hasto sendiri kan belakangan sangat kencang mengkritik Jokowi dan keluarganya. Dan dia juga pernah mengatakan setiap kali dia mengkritisi Jokowi, maka isu Harun Masiku itu dimunculkan lagi. Kalau sekarang bukan dimunculkan lagi. Dia akan jadi satu paket ini sekarang jadi bersama dengan Harun Masiku. Ya, karena kasus Hasto itu sifatnya tekanan politik, maka tekanan politik sebetulnya dikirimkan juga pada Ibu Mega supaya ya jangan terlalu ribut lah, atau jangan terlalu atau PDIP secara keseluruhan jangan musuhin Jokowi, kira-kira begitu poinnya kan.